Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, kita akan meneruskan pelajaran tajwid yang kemarin yang sudah kita bahas tuntas, beberapa hukum nun mati dan tanwin. Yang mana hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Yang pertama idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Yang mana idgham dibagi menjadi 2, idgham bihuna dan idgham bilahuna. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bacaan idhar dikala nun mati dan tanwin bertemu huruf idhar, bagaimana cara membacanya. Untuk itu sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel kami supaya channel kami tetap berkembang. Dan kali ini kita akan membahas tentang bacaan idhar, yang mana idhar itu adalah bacaan yang jelas. Jadi jika nun mati dan tanwin itu bertemu huruf idhar, bacaannya harus jelas, tidak boleh mendengung atau samar. Jadi bacaannya jelas. Contohnya seperti membaca lafaz man amanah. Jadi man itu nun mati bertemu huruf hamzah itu harus dibaca jelas. Mari kita terangkan satu persatu tentang huruf idhar. Dan huruf idhar itu ada 6. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah ha, yang ketiga adalah ghain, yang keempat adalah ghain, yang kelima adalah ha, yang keenam adalah huruf kha. Jadi ini adalah huruf idhar. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ghain, yang keempat ghain, yang kelima ha, yang keenam kha. Jadi jika nun mati atau bisa disebut nun sukun bertemu huruf hamzah, ha, ghain atau ghain, ha dan kha, itu harus dibaca idhar, yaitu harus dibaca jelas. Jika nun mati dan tanwin bertemu huruf 6, salah satu huruf 6 itu harus dibaca idhar. Akan kita contohkan satu persatu contoh nun mati atau tanwin yang bertemu salah satu huruf 6 tadi. Yang pertama adalah contoh bertemu huruf hamzah, ya, hamzah atau dul, seperti lafaz man amanah, man amanah, seperti lafaz man amanah. Jadi ini nun matinya bertemu huruf hamzah, jadi ini harus dibaca jelas, man amanah. Yang kedua adalah huruf ha, huruf ha, seperti contoh lafaz min hadid. Ini nun matinya, ini huruf ha-nya. Ini nun matinya, ini nun matinya, ini ha-nya. Jadi ini bacaan ini harus dibaca idhar. Huruf yang ketiga adalah huruf ghain.
yang ketiga adalah huruf ain. Contohnya seperti lafaz seperti contoh min amalin. Jadi ini matinya bertemu huruf ain. Ini harus dibaca idhar. Yang keempat adalah huruf ghain. Huruf ghain, jika nun mati atau tanwin bertemu huruf ghain, maka harus dibaca idhar atau jelas. Seperti contoh lafaz min ghailin. Huruf yang kelima adalah huruf ha. Huruf ha, jikalau bertemu nun mati, nun sukun atau nun mati, jikalau dan tanwin, jikalau bertemu huruf ha itu harus dibaca idhar. Seperti contoh min hakimin. Nun mati bertemu ha harus dibaca idhar. Huruf idhar yang terakhir adalah huruf kha. Yang terakhir adalah huruf kha. Jikalau nun mati dan tanwin bertemu huruf kha, maka harus dibaca idhar. Seperti contoh min kharajin. Contoh min kharijin. Huruf yang keenam adalah huruf kha. Jika nun mati dan tanwin bertemu huruf kha, maka harus dibaca idhar. Seperti lafaz in khiftum. Nun mati atau nun sukun bertemu huruf kha, maka harus dibaca idhar. Untuk contoh-contoh pakai tanwin, maka akan kami singkat saja. Seperti lafaz adabun alim. Jadi ini tanwin bertemu huruf ain. Ain adalah huruf idhar, jadi ini harus dibaca idhar. Atau ngadaban, misalnya ini ban juga harus dibaca idhar. Ngadaban karena ini huruf idhar, atau bisa diganti dengan ngagabin. Ini juga tanwin bertemu huruf ain harus dibaca idhar. Atau huruf-huruf idhar yang lain tadi hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ketika tanwin bertemu huruf 1 atau hamzah atau ha atau ain dan seterusnya, ain, ghain, ha atau kha, itu harus dibaca idhar. Demikian kita sudah membahas tentang bacaan idhar, dan insya Allah untuk bacaan idgham, iqlab, ikhfa kita akan membahas di video yang berikutnya. Demikianlah video dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.